lupa. Iya Anakku Mbak Intan, rewel nggak tadi. apa-apa. Ya, Iya. maaf. Ya, sekarang tium nomor 2. Di sini sepertiga, kemudian 1,333, kemudian 16/3. Nah, di sini pasti teman-teman tadi juga agak bingung atau biasa saja ini tadi menemui soal nomor 2 seperti ini. Nah, ini ada pecahan, ada desimal, ada pecahan, ada desimal. Nah, supaya konsisten, kita ubah ke salah satu bentuk. Teman-teman lebih ingin mengubah ke pecahan apa lebih ingin condong mengubah ke desimal ya? Karena di sini ada sepertiga, ada 16/3. Kita ubah ke pecahan ya. Jadi ini untuk pecahannya. Jadi dibiasakan ini boleh sambil dicatat ya. Kalau pecahan itu kita harus kayak setengah itu kan 0,5. Kalau sepertiga itu kan 0,333. Ini kan angka-angka cantik ya. Seperempat itu 0,25. Kalau seperlima itu 0,2. Nah, dan seterusnya. Ini yang biasanya kan ini ya, yang angka kecil keluar. Nah, ternyata 333 di sini adalah nilai pecahannya 1/3. Berarti di sini 1/3, yang ini ada satu angka di depan, berarti ini 1/3. Gitu nggih? Yang ini 16/3, yang ini berarti 21 1/3. Nah, sekarang kita cari hubungannya. Lah, ini kan sepertiga. Ini 1/3 kita ubah jadi pecahan biasa ya. 1/3 ini caranya kali bawah tambah atas ya. 1 kali 33 ditambah yang atas 1, berarti 4/3. Kemudian di sini 16/3. Kemudian di sini dikali 21 kali 3, 63. 63 tambah 1, Ya, 64. 64/3. Nah, di sini baru kita lihat hubungannya. Oh, penyebutnya di sini sama semua. Berarti yang dimainkan adalah pembilang. Kalau memainkan pembilang berarti 1 biar jadi 4, 4 biar jadi 16, 16 biar jadi 64. Itu caranya dengan cara dikali 4. Ini kali 4, ini juga dikali 4. Sehingga ini nanti ke sini juga dikali 4 ya. 64 kita kalikan 4. 4 kali 4, 16. 6 kali 4, 24. 256/3. Begitu ya, baru kita ubah menjadi desimalnya berapa? 256 dibagi 3. Jadi harus mau menghitung dan jangan asal pilih ya. Jadi ini 25, kita bagi 3 dapat 8 kan? 8 kali 3 kan 24. Sisa 1, tulis kecil di bawah. 16 bagi 3 ini 5, sisa 1. Nah, berarti di sini kan 1/3. 1/3 tadi desimalnya, 333, sehingga jawabannya 85,333. Yaitu jawabannya adalah C. Ya, lanjut ya. Nah, ini ternyata hubungan antar dari 1/3 ke ini dikali 4. Nah, ternyata sesederhana itu ya. Nah, lanjut ke nomor 3. Nah, ini juga sama. Pilih salah satu bentuk. Mau diubah kemana terserah. Mau ke pecahan, ke desimal. Nah, ini kan berarti kalau 25%, kalau kita ubah ke pecahan berarti 25/100. Yang ini 0,05 ini kan 5/100. Yang ini kan 1/100. Nah, kita lihat di sini. Oh, penyebutnya sama. Iya kan? Nah, sekarang dari satu ini ke yang lain, hubungannya apa? Kira-kira 25 jadi 5, 5 jadi 1. Dibagi 5, Kak. Iya, dibagi 5. Oke. Sehingga hubungan dari satu suku ke suku yang lain betul sekali jadi dibagi 5. Nah, sehingga untuk mencari suku keempat, ini suku
suku ke-1, ini suku ke-2, ini suku ke-3. Kita cari suku ke-4 berarti cukup bagaimana? 1/100 dibagi 5. Nah, kalau pembagian 5 seperti ini caranya, kan 5 ini kan 5/1 ya. Baru kita ubah dulu ke perkalian 1/100 dikali 1/5. Sehingga jawabannya 1/500. Loh, di opsi nggak ada 1/500. Kita cari pecahan yang senilai. Bentar ya teman-teman, sebentar. Mohon tunggu sebentar teman-teman, karena putra dari Mbak Intan sedang sedikit rewel. Ya. Jadi kami mohon maklum. Iya. Iya, oke. Ini kan berarti 1/500 ya. Berarti kalau 1/500 nggak ada, harus kita ubah dulu 1/500. Kita ubah, misalnya kita cari pecahan senilainya ini kali 2, ini dikali 2. Sehingga diperoleh berapa ini? 2/1000. Itu ya. Jadi jawabannya yang mana? Yang D. Jadi kita harus benar-benar mencari pecahan yang senilai dengan hasil yang telah kita peroleh. Itu nggih, jelas untuk di nomor 3. Lanjut kita ke nomor 4 ya. Nah, di sini sudah saya beri caranya. Nah, ini untuk soal nomor 4, saya sudah bilang berkali-kali ke teman-teman, jangan langsung putus asa dulu kalau mendapat soal analisis verbal. Karena ya, itu pasti keluar dari sejak CPNS tahun berapapun sampai ke sekarang, pasti kisi-kisi tentang ini keluar. Analisis verbal. Jadi kita harus bisa menganalisis informasi yang ada pada cerita. Supaya tidak memakan waktu lama, tips dari saya langsung saja digambar ya teman-teman. Karena dengan figural kita jauh lebih mudah menangkap informasi dari cerita tersebut. Oke, di dalam soal ini akan kita baca dulu. Ini hanya intro, jadi tidak penting. Yang penting hanya ada sebuah meja bergambar elips. Nah, katakanlah ini meja elipsnya. Berarti kalau meja elips kan yang penting ada ini dulu. Ya, gini ya. Nah, sekarang baru kita pakai beberapa aturannya. Yang pertama, aturan pertama, Gagah duduk berhadapan dengan Aldo. Bagaimana kalau seperti ini? Pilih saja secara acak. Misalnya di sini Gagah berhadapan dengan Aldo. Mamat duduk di antara Tio dan Lisa. Nah, ini kan kita nggak bisa langsung naruh begitu saja. Kita simpan dulu informasi yang kedua, yaitu Mamat duduk di antara Tio dan Lisa. Berarti kalau ini Mamat, itu di antaranya Tio dan Lisa. Kemudian aturan yang ketiga, Lulu dan Lisa duduk tepat berhadapan. Berarti Lisa ini nanti duduknya berhadapan dengan Lulu. Ya kan? Kemudian Tio duduk 2 kursi terpisah dari Aldo. Nah, di sini ada hubungan kan Tio sama Aldo. Tio sama Aldo itu terpisah 2 kursi. Berarti kalau Aldo tadi kita tempatkan di sini, Tio harus dipisah 2 kursi. Pisah di sini ya Tio ya, Tio. Nah, Tio terpisah 2 kursi. Baru kita tempatkan dulu ini tadi, Tio, ada Mamat, ada Lisa. Berarti nanti di sini Mamat. Nah, yang di sini nanti Lisa. Ya kan? Nah, Lisa berhadapan dengan Lulu. Nah, ini berarti nanti Lulu. Begitu, teman-teman. Terus sudah kan aturan 1, 2, 3, 4 kan sudah masuk nih ke gambar kita. Baru kita baca, bila Mamat dipisahkan 2 kursi dengan Dadang, Mamat dipisahkan 2 kursi dengan Dadang. Kalau di sini Mamatnya kan di sini ya, Mamat ya, kan terpisah 2 kursi dengan Dadang. Kalau mau kita taruh di sini kan sudah ada Lulu, berarti kita taruhnya di sini karena terpisah 2 kursi, 1, 2. Nah, berarti di sini Dadang. Itu ya. Nah, berarti yang belum ada siapa ini? Roni.
Nah, baru kita cari mana pernyataan yang benar gitu ya. Mama dan Roni dipisahkan oleh 2 kursi. Benar nggak ini Mama dan Roni? Salah ya, karena Mama dan Roni duduknya berhadapan. Mama dan Aldo duduk berseberangan. Mama dan Aldo salah. Dadang dan Tio duduk berhadapan. Dadang sama Tio. Oh ya, benar. Berarti jawabannya adalah C. Mungkin teman-teman ada yang kesulitan memahami gambar yang saya buat di situ. Silahkan boleh langsung raise hand atau menyalakan mikrofonnya. Jadi di sini sudah saya beri angka-angka ya, angka 1 sampai dengan angka 5. Sesuai aturan tadi. Aturan pertama, Gagah duduk berhadapan dengan Aldo, jadi kita pasangkan dulu Gagah dengan Aldo. Kemudian aturan kedua, Tio. Iya? Ada yang mau ditanyakan? Enggak ada. Ya. Yang aturan kedua tadi digambarkan di bawahnya dulu ya. Di sini saya gambarkan di sini dulu. Jadi Tio, Mamat, Lisa, ya kan? Mamat di antara Tio dan Lisa, ini aturan kedua. Aturan ketiga, Lisa berhadapan dengan Lulu ya. Kemudian aturan keempat, Tio duduk 2 kursi terpisah dari Aldo. Nah, walaupun di sini di aturan keempat, ternyata ini tadi yang kita gunakan sebagai aturan yang kedua. Ya, karena baru bisa kita tempatkan tadi si Tio di sini terpisah 2 kursi dari Aldo. Baru tadi Mamat Lisa ditempatkan. Setelah Mamat Lisa ditempatkan, baru Lulu hadapan sama Lisa, baru yang terakhir ini Dadang. Gitu ya. Bisa dilanjutkan ya. Oke. Nah, soal Tio nomor 5. Kemarin banyak ya keluar soal SKD tentang perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan, pecahan. Kalau tips dari saya, kalau soalnya itu tambah dan kurang, itu bawalah ke desimal. Tapi kalau soalnya itu kali dan bagi, bawalah ke pecahan. Ini tips ya, supaya lebih cepat kita daripada ragu mau ngubah kemana. Nah, sebenarnya lebih enak seperti itu. Kecuali kalau tambah kurangnya itu penyebutnya sudah sama, tambah kurang kalau syaratnya penyebutnya mudah untuk disamakan, maka boleh saja kita pakai ke pecahan. Oke. Sekarang kita kerjakan soal ini. Nah, di sini, di soal ini yang kita lakukan mengerjakan perkalian dulu ya. Jadi di sini kita tulis 51/3 dikurang, ini kita kerjakan dulu. 2 dikali 1/4 itu kan gini, 2 kali 1 kan 2/4. Atau kita sederhanakan 1/2 boleh. Atau biarkan saja 2/4. Ditambah 1/4. Nah, kan perkalian itu lebih kuat, jadi harus kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, karena di sini penjumlahan pengurangannya mudah ya, penyebutnya hanya 3. Angka besar kita tulis dulu 5, per penyebutnya kan 3, 4, 4. KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Ya, baru kita ubah. 3 ke 12 itu dikali 4, berarti atas juga kali 4. Jawabannya 4. Dikurangi 4 ke 12 dikali 3, atas juga dikali 3. Nah, terus 4 ke 12 itu dikali 3, atas juga dikali 3. Nah, sehingga kan seperti ini. Diperoleh 5, 4 dikurangi 6 itu kan negatif 2, ditambah 3. Berarti 1/12. Jawabannya adalah A. Sudah paham ya teman-teman? Mudah ya. Hanya perlu ketelitian saja. Lanjut ke nomor 6. Apa ini tadi jawaban teman-teman? Dadung itu artinya apa? Kalau yang orang Jawa harusnya sudah tahu.
Apa itu arti dari dadung? Iya, iya, tali besar ya. Malah dadung. Kirain Kalau teman-teman itu tips untuk menghadap verbal, sinonim antonim itu hanya satu tipsnya, berlatih soal, cari artinya di KBBI. Udah nggak ada cara lain selain itu. Karena mau kita hafalkan berapa kata pun nanti pasti ketika tes katanya juga sudah berbeda. Nah, semakin banyak perbendaharaan kata kita, nanti akan semakin membantu teman-teman ketika tes CAT. Kalau teman-teman nggak tahu arti kata, langsung buka KBBI ya. Nah, kalau perlu sekarang HP-nya diinstal KBBI. Jadi kalau ada kata apa yang kita kurang tahu, langsung search di KBBI. Nah, dadung itu artinya tali besar ya, untuk menambat kerbau, lembu, dan sebagainya. Jadi jawabannya adalah B. Kalau ini nafsi, itu lawan katanya apa? Sendiri, kelompok, calik, egois, angkuh. Iya, udah pinter-pinter semua. Nafsi itu artinya diri sendiri, orang seorang, ya. Nah, berarti lawan katanya adalah kelompok. Kemudian tiu nomor 8. Nah, ini termasuk jenis tiu. Kalau tidak ada kata di soal, berarti kemarin apa sudah saya beri tips, kalau tidak ada kata di soal, berarti mencari yang paling berbeda. Yang paling berbeda antara A, B, C, D, dan E. Nah, kira-kira mana gambar yang paling berbeda? Iya, ada yang E, ada yang D, ada yang E. Kita harus punya alasan jelas ya, kenapa kita pilih itu sebagai yang berbeda. Iya, betul sekali. Kak Tia Anggra ini jadi karena E itu benda yang paling tidak simetris ya. Nah, di sini sudah saya berikan contoh. Semua gambar itu simetris atau memiliki sumbu simetri lipat kecuali yang betul sekali teman-teman ya, sesederhana itu nanti soal tiunya. Jadi jangan terlalu, kadang kita tuh berpikir terlalu rumit sampai soal yang sederhana saja kita itu kadang ngeblank kayak gitu. Lah nanti tipsnya ketika mengerjakan, kalau saya dulu tipsnya ya dari TKP dulu, kemudian TWK, kemudian TIU, tapi ini yang penting, mau dikerjakan dari nomor berapapun, yang penting kerjakan yang mudah dulu. Kalau sekiranya teman-teman TIU analisis verbal merasa kesulitan, bisa dikerjakan di akhir. Jadi jangan sampai, ini minumnya. Jangan sampai teman-teman sudah kehabisan waktu, kehabisan konsentrasi pada soal-soal yang sulit. Jadi biasakan seperti itu. Oke, nomor 9, ini hubungan analogis ya. Segitiga limas. Berarti kalau lingkaran apa? Apa ini? Iya, yang A. Karena kemarin kalau sudah memperhatikan jenis-jenis bangun ruang yang sudah saya jelaskan, pasti bisa ya. Karena kemarin bangun ruang hanya dibagi jadi 2, yaitu limas dan prisma. Limas itu kuncinya apa kemarin? Memiliki alas dan 1 titik puncak. Nah, tapi kalau prisma itu kuncinya memiliki alas dan atap yang sama. Nah, berarti kalau segitiga di sini bisa menjadi limas, maka kalau lingkaran kita beri 1 titik puncak. Nah, jadilah bangun kerucut. Begitu ya. Gimana tadi pas mengerjakan? Benar atau salah, teman-teman? Kalau misalnya soalnya persegi,
2 kubus. Maka nanti kalau lingkaran apa? Kalau persegi itu kubus, maka kalau lingkaran nanti apa? Tabung. Iya, tabung ya. Karena kubus di sini termasuk bentuk dari prisma. Memiliki alas dan atap yang sama. Sehingga nanti ketika lingkaran bentuknya tabung ya. Seperti itu ya teman-teman, Tiu. Hanya mencari hubungan analogi. Nah, untuk yang soal nomor 10 ini kategorinya sangat mudah ya. Nah, dari 13 ke 16,5 ini ditambah berapa? 16,5 ke 20, 20 ke 2. Iya, ditambah 3,5. Sehingga dari sini 27 kita tambahkan 3,5. Berapa? 30,5. Jawabannya adalah yang E. Intinya di soal deret angka itu kita harus bisa mencari beda yang konsisten ya. Nah, di sini jumlah ini juga banyak ya keluar soal kayak gini, persen kali bagi desimal pecahan. Nah, ini jumlah dari ini dan ini. Berarti ini harus kita kurung dulu kita kerjakan, ini kita kurung dulu kita kerjakan ya. Tadi tipsnya kalau kali bagi enaknya diubah ke pecahan ya. Berarti ini 68/100 dibagi kali ya, ini dikali dulu ya. 3 kali 5, 15 ditambah 2, 17/5. Ya, ini kita hitung, ditambah 42% dikali 13. Nah, perkalian kita ubah ke pembagian kita ubah ke perkalian ya. Nah, ini bisa dicoret ya. 17 kali berapa biar 68. 7 kali berapa biar belakangnya 8 dikali 4. Nah, ini berarti ditambah. Ya, 42 kita kalikan 13 ya harus mau mengali. Kalau nggak mau mengali nggak bisa. 6, ini 12, ini 21, 6, 42. Berarti ini 246/100. Kalau penyebutnya sudah sama, biarkan pecahan saja. Berarti ini 120 ditambah 246. Mungkin saya ada yang salah. Bentar ya. Oh, ini 4 ya harusnya ya. 42. Oke, di sini 546 ditambah 20 yaitu 566/100. Baru kita ubah ke desimal per 100 berarti 2 angka di belakang koma. Di sini sudah saya buatkan yang rapi. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi nah, soal nomor 12 ini juga banyak menjadi momok bagi teman-teman semua yang sudah nggak suka dulu dengan variabel-variabel. Padahal sebenarnya ini juga simple ya. Diketahui M itu kan 7/2P ditambah 9. Kalau N itu 5/2P ditambah 4. Dari sini kita lihat variabelnya, ini ada P, ini ada angka, berarti bisa kita jumlahkan atau kita kurangkan. Kalau kita kurangkan berarti menjadi M kurangi N sama dengan 7/2 dikurangi 5/2 diperoleh 2/2 atau sama dengan 1 ya ini ya, 1P berarti cukup ditulis P ditambah 5. Nah, ini kan mendekati jawaban yang ini kita cek ya. P-nya kita pindah ruas, berarti. Nah, sehingga jawabannya adalah E. Seperti itu ya. Lanjut ke soal nomor 13. Ini keluar di pas saya tes kemarin, tes CPNS keluar tentang ini Allegro Adagio. Kalau teman-teman
sering mendengar istilah ini di dunia musik atau menjadi guru SD di kelas atas atau guru seni musik, pasti kita sering mengajar atau mendengar istilah ini. Allegro dan adagio itu adalah istilah dari tempo musik, iya. Nah, sekarang apa bedanya antara tempo allegro dan adagio, teman-teman? Jawabannya allegro itu adalah tempo cepat, adagio adalah tempo lambat. Maaf, bentar. Ya, jadi jawabannya yang A. Ini istilah-istilah tempo sudah saya tuliskan ya. Jadi adagio itu lambat, andante itu sedang, allegro itu cepat. Lanjut ke soal nomor 14. Tempat nongkrong yang coba teman-teman apa ini tadi jawabannya nomor 14? Iya, sudah bisa semua ya berarti jawabannya. Nah, di sini kan kalimat pertama tempat nongkrong yang bergaya minimalis lebih mahal harganya. Berarti yang minimalis ini lebih mahal daripada yang tradisional. Ini informasi pertama ya. Nah, informasi kedua, yang mahal itu ternyata lebih banyak didatangi anak muda. Yang mahal, berarti yang lebih banyak didatangi anak muda kan yang mahal kan. Yang mahal tadi yang mana? Tempat nongkrong yang bergaya minimalis. Jadi jawabannya yang D. Betul sekali teman-teman. Nah, seperti ini sudah saya merah-merah ya yang perlu dipahami. Kemudian, nah ini juga sama ya. Ketika kemarin teman-teman dapat soal TIU, analisis verbal, biasakan langsung ditulis infonya atau digambar atau keywordnya apa gitu ya. Jadi biar tidak membaca soal 2 kali. Nulisnya di mana ya? Di kertas orat-oratan kan teman-teman nanti kalau tes dapat kertas buram ya. Di sini MTK itu adalah Arya sama Ega. Kemudian bahasa itu ada Bella sama Panji. Kemudian di bidang fisika itu ada Kenny dan Maya. Jika setiap satu presentasi bahasa harus diselingi 2 fisika, berarti ini bahasa ini harus diselingi fisika dulu sebanyak 2, nggih kan? Atau satu presentasi matematika, berarti bahasa ini diselingi 1 matematika. Urutannya ini ya, harus memenuhi aturan ini. Kalau diselingi fisika itu harus 2 kali, kalau diselingi matematika itu 1 kali. Nah, sekarang langsung saja kita tulis inisial dari tiap jawaban. Maya tadi apa? F. Kenny F. Bella B. Arya M. Panji B. Ega M. Nah, ini ada melanggar aturan 1 dan aturan 2 enggak? Tidak ada yang dilanggar, karena kan ini yang penting BMB. Nah, berarti ini sudah benar. Jawabannya adalah A. Kalau kita buktikan ya, yang B kenapa salah, satu saja ya. Yang B kenapa salah? Bella kan B. Maya itu F. Panji itu B. Nah, ini sudah salah. Karena kalau diselingi F tadi harus F-nya ada 2. Jadi kayak gitu ya. Ini salah karena melanggar aturan. Berarti langsung tidak usah dipilih. Kalau soal seperti ini ketemu jawaban 1, udah langsung dikerjakan soal selanjutnya saja. Yo, pedar. Apa itu artinya pedar? Apa teman-teman tadi jawabnya?
Iya, betul sekali. Harus mau mencari di KBBI ya. Kalau misal belum pernah mendengar apa itu istilah pedar, buka KBBI-nya. Nah, saya biasa seperti ini. Jadi kalau ada kata saya yang baru saya dengar satu kali, kayak gitu, kita cari istilah itu di KBBI. Artinya getir, tentang rasa atau bau tengik. Ya. Nah, ini juga sama ya. Apa ini tadi teman-teman jawabnya? Sebenarnya kalau nggak perlu membaca semuanya, hanya perlu kita baca satu keyword saja. Sebenarnya sudah ketemu, jawabannya langsung sudah bisa. Tapi kan ini saya tetap akan saya bahas semua. Soalnya kan ini ya, jika pekerja tidak mengerjakan proyek R, ya kan? Berarti kita cari pasangannya R itu yang apa? Udah, langsung ketemu. Kalau nggak ngerjakan R, nggak akan mengerjakan Q. Ya kan? Ya, hanya sesimpel itu. Jadi nggak perlu harus dibaca semua. Yang penting soalnya dibaca dulu di akhir, baru ini kan hukum 1, hukum 2, hukum 3, hukum 4. Kalau mau dibahas semua gimana? Boleh. Ki nggak mau bersamaan dengan S. Ki itu nggak mau bareng sama S. P maunya sama T. Ki maunya sama R. T maunya sama U. Nah, jadi kalau ada soal, kalau U tidak dikerjakan, maka yang tidak dikerjakan proyek apa selain U? Kalau U-nya ini tidak dikerjakan, berarti yang tidak dikerjakan selain U adalah yang apa, teman-teman? Yang T dan yang P, betul. Karena ini U syaratnya ada P, ada T. Nah, kan lebih enak kayak gini toh, lebih enak dibuat seperti ini daripada kita membaca kalimat gitu ya. Itu adalah trik mengerjakan soal TIU analisis verbal yang biasanya teman-teman itu sebagian besar udah males dulu baca soal. Nah, itu kayak gitu aja caranya. Yo, ini 6 orang akan duduk pada kursi yang disusun dalam satu baris. Ini apa tadi teman-teman jawabnya? Ini juga sama, pakai yang tadi. Ani nggak mau deketan sama Bima atau Cantik. Ya toh? Tapi Didi ini pengen dekat dengan Cantik. Nah, Ani pengen dekat dengan Emma. Emma pengen dekat sama Didi. Bima tidak ingin didahului Fahmi, berarti Bima ini harus lebih dulu daripada Fahmi. Berarti ini dulu, baru yang ini ya, kan ini berarti lebih duluan. Nah, jika Cantik ada di urutan terakhir, C otomatis terakhir. Yuk kita cek dari aturan ini dulu ya. Cantik kan tadi deketnya Didik, berarti ini pasti sampingannya Didik. Didik deketnya Emma, berarti sampingnya Emma. Emma deketnya A. A tadi siapa? Ani. Nah, kan tinggal Bima sama Fahmi. Bimanya pengen dahulu. Berarti ini Bima, ini Fahmi. Gitu ya. Loh kan nggak lebih dari 2 menit ya, teman-teman. Nah, maka orang yang duduk bersebelahan dengan Ani adalah yang sebelahnya Ani siapa? Fahmi dan Emma. Jawabannya adalah D. Jadi seperti ini caranya. Kalau pengen dekat, kita kasih hubungan dekat. Kayak gini ya. Kalau tidak mau dekat, kita, nah kayak gini. Ini hanya untuk memudahkan di analisis verbal. Yo, di nomor 19 ini apa tadi jawabannya teman-teman? B. B.
Yang lain? B, ya. Kemarin kalau ada soal gambar, kalau kepepet sekali udah nggak bisa, triksnya bagaimana? Gambar saja di kertas, kertasnya yang diputer-puter, ya kan? Nah, ini kan kalau teman-teman bingung kan, ini teman-teman gambar ini kan. Gambar ini. Terus diputer 90 derajat ke kanan, nggak jadi kayak gini. Diputer lagi. Nah, berarti diputer 180 derajat. Sehingga gambarnya kan menjadi seperti ini nanti kalau sudah diputar 180 derajat kan. Berarti nanti akan berlaku juga pada yang soal ini. Ini juga digambar. Kalau digambar kayak gini, diputar 180 derajat, maka yang terjadi gambarnya adalah, nah seperti ini ya. Terus sekarang ini putih. Di sini ada hitam. Berarti berlawanan warna. Kalau ini hitam, berarti berlawanan warna. Warnanya putih. Yang mana yang benar? Yang B. Ini salah karena ini. Ini salah karena ini ya, hadapnya segitiganya sama. Kalau ini madepnya ujung di bawah, ini juga ujung di bawah. Kalau ini ujungnya di bawah, ya harus di bawah. Kalau yang ini salah juga, ini juga. Berarti jawabannya yang B. Yo, ini soal TIU nomor terakhir ya di sesi ini. Setelah ini kita akan membahas materi. Kalau ada soal kayak gini bagaimana ya? Sebuah perusahaan 46% adalah pegawai laki-laki. Berarti ini kita tuliskan dulu ini pegawainya. Pegawai itu berarti ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Pegawai laki-lakinya ternyata adalah 46%. Berarti kalau laki-laki 46%, wanitanya berapa? Wanitanya berarti ini kan 100 dikurangi 46. Iya, 54%. Nah, ternyata dari ini dibagi lagi ya, jadi 2 yang menikah dan yang belum menikah. Berarti bisa kita buat kayak gini, bisa kita buat jenis kelaminnya sama yang ini menikah, yang ini belum menikah. Jenis kelaminnya tadi laki-laki, perempuan. Ini kita jumlah. Ini juga kita jumlah. Nah, sekarang kita tulis dulu ya tadi yang laki-laki kan jumlahnya harus 46%. Yang perempuan jumlahnya harus 54%. Sehingga nanti 100%. Jika yang menikah itu jumlahnya adalah 60%, berarti letakkan di sini ya, menikah 60%. Kemudian 70% dari yang sudah menikah adalah laki-laki, berarti bagaimana ngisinya? Ngisinya kan 70% dari 60% itu laki-laki. Berarti 70% kita kalikan 60%, diperoleh berapa? 42%. Berarti yang laki-laki yang sudah menikah ini 42%. Pertanyaannya adalah perempuan yang belum menikah. Nah, berarti harus kita lengkapi dulu ya. Ini kan di jumlah harus 46. Berarti kalau sudah ada 42, berarti ini tinggal 4%. Kemudian ini di jumlah harus 60 kan. Kalau sudah ada 42, 60 berarti sini 18%. Ini 60% biar 100%, berarti ini 40%. Ini sudah ada 4%, biar 40 berarti 36%. Jawabannya yang E. Ada pertanyaan enggak ini di nomor 20? Atau silakan dipahami dulu. Atau ini tak kasih gambar yang jelas saja ya, biar
lebih enak. Nah, ini. Ada yang ingin bertanya dulu nggak untuk materi sesi 1? Silahkan saya kembalikan ke Mbak Ratih. Bisa di-unmute ya, Mas Umam juga mikrofon bagi teman-teman yang ingin bertanya di sesi 1. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti akan saya lanjutkan pembahasan silogisme dan perbandingan. Saya izin minum sebentar. Ya Kak Intan, makasih ya Kak Intan. Oh iya Ya. teman-teman, gimana? Apakah ada pertanyaan untuk pembahasan pada malam hari ini tadi? Jika ada pertanyaan, dipersilakan ya teman-teman untuk bertanya. Ya. Datangnya 42% dari mana? Di sini, oke, teman-teman saya jelaskan ya, yang datangnya 42% itu dari sini, informasi ini loh. Jika 60% pegawai sudah menikah dan 70%-nya yang sudah menikah adalah laki-laki. Berarti di sini teman-teman, yang laki-laki itu 70% dari 60%, ya. Nah, kemudian tinggal kita kali 70% itu kan 70/100 dikali 60/100 kan ya, 0,000 dicoret berarti 42/100 atau 42%. Jadi 42% itu adalah laki-laki yang sudah menikah, begitu. Nah, karena laki-laki yang sudah menikah diperoleh 42, maka di sini kan tadi laki-lakinya harus 46. Berarti yang belum berapa? Yang belum kan 4%. Nah, setelah itu kan yang menikah tadi 60%. Kalau yang laki-lakinya 42, berarti yang perempuannya 18. Begitu. Perempuannya kan 54%. Kalau sudah ada 18%, berarti kurang 36%. Begitu. Iya, Kak Astrilia Erlinda, silahkan kalau mau tanya. Kak Astrilia Erlinda bisa di-unmute mikrofonnya. Iya, di dalam matematika itu kalau ada soal begini, 20% dari 1000, dari itu artinya kali. Ya, jadi jawabannya 200. Betul. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Sudah tidak ada yang mau bertanya ya teman-teman? Apakah ada lagi yang mau bertanya? Belum ada mungkin Kak Intan. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya ya. Kalau sudah jelas semuanya, Iya, berarti kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, silahkan siapkan alat tulis teman-teman. Sebentar sambil saya share. Kak Umam bisa share materi 2 yang tadi saya taruh di grup tim ke miliknya member ya, yang perbandingan sama silogisme. Siap. Materi PDF ya. Berarti Jadi langsung nanti, di ini ya, Google Drive ya? di grup nggak apa-apa. Di WA, grup dulu. oke. Iya, baru. Aksara kan? Oke, ini aku buka dulu materinya bentar. Oke, ini kita masuk ke materi silogisme ya, teman-teman.
Bentar saya buka materinya dulu. Oke, nanti kita selesainya agak malam sedikit, nggak apa-apa ya. Sambil belajar materi silogisme. Oke, materi silogisme sudah saya siapkan. Saya share screen. Teman-teman bisa cek di grup WA ya, sudah saya kirim semua. Kekecilan ya kayaknya kalau saya buka dari. Ya, tapi bisa. Gitu. Bisa kok. Bentar, ini tak ganti mode mendatar dulu. Oke, gini sudah lumayan terlihat ya. Kita masuk ke materi silogisme sebagai materi tambahan di pembahasan TIU kali ini. Memang saya buat TIU-nya hanya 20 nomor karena saya ingin membahas silogisme dan materi tentang perbandingan. Yang pertama tentang premis ya. Dalam silogisme itu ada 2 premis, yaitu premis umum dan premis partikular. Premis umum itu premis yang mengandung kata universal. Kalau kemarin teman-teman sudah mengikuti pembahasan sebelumnya, universal itu ditandai dengan kata apa saja? Loh, kok share screen-ku hilang ya, Mas? Iya, Mbak Intan. Apa keluar? Apa live ya, Mbak? Mungkin. Kepencet mungkin. Kok bisa hilang ya? Nah, kemarin kalau premis ada kata universal itu apa saja, teman-teman? Ditandai dengan apa saja? Masih ingat? Bisa dijawab? Kita tanya jawab aja ya. Di unmute nggak apa-apa, karena ini materi. Jadi saya pengen diskusi. Silahkan. Masih ingat? Kalau iya. Kayaknya ada yang mencet share screen, jadi screen saya langsung tutup otomatis. Jadi di sini kalau semua itu ada katanya kata Beberapa. Kalau semua itu nama lainnya adalah setiap. Ya, semua, setiap, ya masih ingat. Nah, kalau premis kuantor eksistensial atau saya sebut partikular, parsial itu sama ya. Ini istilah matematika. Jadi kalau intinya kalau semua itu dilambangkan dengan seperti ini, ya, semua, setiap. Tapi kalau yang partikular itu simbolnya seperti ini. Nah, itu ditandai dengan kata beberapa, ada, sebagian, sementara. Jadi kalau di matematika kok ada kata sementara itu artinya tidak semuanya. Ada kata beberapa itu berarti juga tidak semuanya. Ada kata sebagian, nah itu juga tidak semuanya. Gitu ya. Ini sebenarnya hanya ada 3 hukum penarikan kesimpulan. Kalau semuanya itu premisnya umum, maka kesimpulannya harus umum. Di sini ada kata semua binatang membutuhkan oksigen. Setiap binatang membutuhkan air, misalnya seperti itu ya. Nah, ada kata semua di sini. Semua itu berarti sama-sama umum ya. Semua binatang pasti butuh oksigen. Kemudian semua binatang juga pasti butuh air. Nah,
Berarti semua binatang itu ya butuh oksigen, ya butuh air. Sehingga jawabannya, kesimpulannya seperti ini. Itu nggih, paham ya? Nah, sekarang jika salah satu premisnya itu partikular, partikular tadi sebagian, ada, beberapa, sementara. Nah, itu berarti kesimpulannya juga harus partikular atau sebagian. Contohnya ini, semua pelamar CPNS pasti menyertakan fotokopi ijazah. Jadi ini syarat. Sebagian pelamar menyertakan SKCK asli, berarti nanti hanya sebagian saja yang melampirkan SKCK. Kemarin kalau ada kata sebagian, bentar hapus, saya tulis agak sini ya. Kalau CPNS kan sudah pasti ijazah. Kalau sebagian kemarin, tipsnya panah saja jadi 2, ya kan? Kalau sebagian menyertakan SKCK, berarti sebagian lagi tidak menyertakan SKCK. Sehingga kesimpulannya apa? Ini ambil di jawaban yang ada pilihan ABCD. Misalnya apa saja, Kak? Nah, ini yang pertama. Sebagian pelamar CPNS yang menyertakan fotokopi ijazah juga menyertakan SKCK. Kalau ada di opsi, berarti itu benar. Yang kedua, misalnya opsinya begini. Sebagian CPNS menyertakan SKCK, juga benar. Sebagian CPNS yang menyertakan ijazah, menyertakan juga SKCK, benar. Jadi tidak harus letterlock, kalimatnya harus seperti itu, enggak ya. Kita cari apakah itu memenuhi atau melanggar dari silogisme itu. Lanjut, misalnya sebagian CPNS tidak mengumpulkan SKCK, boleh enggak? Ya juga boleh, karena ini diambil begini juga. Nah, kalau misalnya gini, sebagian CPNS yang mengumpulkan ijazah tidak mengumpulkan SKCK, juga benar. Jadi tinggal kita cari saja mana yang ada di opsi. Tapi harus ada kata apa? Sebagian. Itu ya. Ada pertanyaan nggak ini di aturan yang nomor 2? Nggak ada. Lanjut. Jika salah satu premis negatif, maka kesimpulannya harus. Berarti ini kewajiban ya. Premis negatif itu yang ada kata apa? Yang ada kata tidak, bukan. Itu namanya premis negatif. Semua kementerian membuka lowongan CPNS. Berarti setiap kementerian itu pasti semuanya membuka lowongan CPNS. Sebagian kementerian tidak. Berarti sebagian ya ini ya. Nah, sebagian harus ada panah 2. Tidak mewajibkan denda. Berarti ada yang tidak didenda, otomatis sebagiannya lagi ada yang didenda. Tapi ingat tadi, kesimpulannya harus mengandung yang negatif. Nah, berarti kan kita pilih yang ini. Ini membacanya apa? Sebagian kementerian yang membuka lowongan CPNS tidak mewajibkan denda. Sampai sini paham? Untuk 3 jenis hukum penarikan kesimpulan dari teman-teman, ada pertanyaan tidak? Bisa kita lanjut? Nah, ini hukum 3 ini ya. Kemudian yang ada lagi,
yang sering keluar seperti ini. Ada bentuk P, makaki, ini sudah ya kemarin, makanya di sini tidak saya keluarkan lagi. Kemudian ada pernyataan Q maka R, pasti kesimpulannya apa kemarin teman-teman? Kesimpulannya pasti ini tinggal dicoret. Ya, P maka R. Begitu ya. Kenapa? Karena ya memang sudah hukumnya silogisme seperti itu. Oke, sekarang kita bahas ya di soalnya ini. Semua pegawai harus datang lebih awal. Ini berarti semua. Berarti keharusan ya. Pegawai itu harus datang awal. Nah, di sini Soleh adalah pegawai. Soleh itu pegawai. Berarti Soleh harus bagaimana? Soleh harus datang awal. Kita cek. Soleh tidak harus salah. Soleh harus datang awal. Benar. Seperti itu. Ya. Salah, salah, salah. Lanjut. Semua pelaut adalah perenang. Berarti pelaut itu pasti perenang. Sebagian perenang, nah ini berarti pakai apa tadi yang hukum kedua ya? Saya agak ke sini. Semua pelaut pasti perenang. Nah, sebagian perenang itu bukan penyelam. Ini pakai aturan keberapa? Aturan ketiga. Kalau ada premis bukan, maka kesimpulannya harus bagaimana, teman-teman? Kesimpulannya harus mengandung kata bukan. Berarti kesimpulannya sebagian pelaut bukan penyelam. Kita cek ya. Cek bentar. Nah. A, jawabannya semua. Semua penyelam. Salah ya, karena ini ada premis sebagian, berarti nggak mungkin semua. A, D, E salah. Berarti tinggal yang B sama yang C. Sebagian pelaut bukan penyelam, benar. Kalau sebagian penyelam bukan perenang, salah. Jadi jawabannya yang B. Nomor 3. Semua binatang adalah makhluk hidup. Berarti binatang itu pasti makhluk hidup. Semua makhluk hidup itu pasti akan mati. Nah, ini pengulangan kata makhluk hidup ya. Berarti dari sini kesimpulannya adalah semua binatang pasti akan mati. Kera adalah binatang yang berekor. Kera itu binatang. Kalau kera itu binatang, maka kera akan mati. Tidak semua binatang yang berekor akan memanjat. Binatang kera adalah binatang berekor. Oke, boleh tak buat sendiri dulu aja. Kera itu adalah binatang berekor. Ini juga sama ya. Binatang berekor dapat memanjat. Berekor dapat memanjat. Ini juga ada 2. Seret. Nah, berarti kera dapat memanjat. Ada 2 kesimpulan. Kesimpulan pertama, kesimpulan kedua. Kira-kira apa jawabannya? Yang apa tadi?
yang A. Kenapa? Karena ini menghubungkan antara kera yang binatang tadi dan dia akan mati. Berarti jawabannya yang A. Kalau C, kalau tadi teman-teman jawab C, memang benar ada di sini, ya kan? Tapi kan yang ini loh, kesimpulan pertama ini tadi tidak teman-teman gunakan. Itu. Jadi kita pakai yang A. Gitu ya. Lanjut, nomor 4. Setiap ikan berkembang biak dengan telur. Berarti ikan pasti berkembang biak dengan telur. Semua jamur pasti berkembang biak dengan spora. Ikan memakan jamur. Apa kesimpulannya? Jamur mengandung spora, ikan makan spora, jamur adalah bahan dasar membuat telur, ikan B berkembang biak dengan telur, tidak dapat ditarik kesimpulan. Yang mana? A. Yang lain? Iya. Jadi jamur ini tadi kan berkembang biak dengan spora, ya kan? Berarti di dalam jamur akan ada apanya? Sporanya. Nah, jamurnya ini kan sebenarnya dibalik ya. Kalimatnya kan harusnya begini. Ikan B memakan jamur yang mengandung spora, gitu kan. Tapi karena nggak ada, berarti jawabannya yang mana? Yang B. Ikan B memakan spora. Karena sporanya ini terletak pada jamur. Kenapa kok tidak A? Karena kalau yang A ini tadi, teman-teman milih A, ini menyatakan bahwa hanya jamur yang dimakan ikan B saja yang mengandung spora. Itu bertentangan dengan ini. Kan tadi semua jamur yang mengandung spora, tidak hanya jamur yang dimakan oleh ikan B. Ya kan? Berarti ini salah karena mengingkari yang ini. Yang B benar, ya, ikan B makan spora. Lah kok bisa makan spora? Karena di dalam jamur tadi ada sporanya. Yang C otomatis salah. D benar, ikan memang berkembang biak dengan bertelur. Tapi ini hanya mengambil yang atas, yang bawah kan belum masuk ke dalam kesimpulan. Begitu ya. Jadi yang Mbak Anita Permata betul, jawabannya B. Nomor 5. Semua siswa yang suka fisika juga suka matematika. Berarti kalau semua suka fisika, pasti suka matematika. Kemudian, semua siswa yang suka kimia itu ternyata juga suka matematika. Berarti apa kesimpulannya? Semua. Berarti tapi karena ini semuanya tidak berlaku untuk umum ya, dalam arti bukan kayak tadi loh, semua hewan adalah begini, semua hewan lah, itu artinya semua hewan berulang 2 kali, sehingga pakai semua. Tapi kalau ini tidak berlaku, karena apa? Yang pertama yang diceritakan fisika, yang kedua yang diceritakan kimia. Berarti yang mana jawabannya? Apakah benar? Ini pembahasannya kurang tepat ya. Yang mana jawabannya kira-kira? Teman-teman pilih jawaban yang mana? Oke, kita bahas. Ada siswa yang suka matematika
namun tidak suka fisika dan kimia. Nggak mungkin, karena kalau suka matematika tadi syaratnya 2 ini. Berarti salah. Yang B, tidak ada siswa yang tidak suka fisika, namun suka matematika. Ini juga tidak mungkin. Sebagian siswa yang suka fisika dan kimia tidak suka matematika. Ya salah, karena tadi kalau fisika kimia pasti suka matematika. Kata tidaknya ini membuat salah. D, semua siswa yang suka fisika dan kimia tidak suka matematika. Ini juga salah. Berarti jawabannya yang E. Sebagian siswa yang suka fisika juga suka kimia dan matematika. Artinya apa? Yang suka fisika ini tidak semuanya suka kimia. Jadi di sini ada kata juga. Nah. Lanjut nomor 6. Chandra seorang teller bank. Jika Chandra tidak telat, ini Chandra itu seorang teller. Kalau tidak telat, maka dia akan dipromosi. Di sini semua teller tidak pernah telat. Teller kuwi wis sudah pasti tidak telat. Nah, ini kan bisa kita coret. Ya toh? Ada kata tidak telat, keluar 2 kali, berarti kesimpulannya, nah, tadi kan sudah bilang P maka R. Berarti apa? Chandra akan dipromosikan. Jawabannya adalah B. Oh, sudah habis. Dari materi silogisme ini ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, seperti itulah silogisme. Ada kata semua. Nomor 6. Nomor 6 ini yang salah hanya pembahasannya ya. Nomor 6 apa? Mengabaikan hukum. Hukum yang apa coba, Kak? Yang tadi itu loh, Mbak. Yang nomor apa namanya? Berapa? Kalau ada yang hukum ketiga, kalau ada premis yang tidak tadi toh. Tidak, berarti jawabannya Tapi kan di sini tidak telat ini kita pakai yang tadi Kak, P maka Q maka R. Itu ya, sehingga ini kan tidak telatnya diulang 2 kali, ya kan? Sehingga bisa kita coret kesimpulannya menjadi P maka R. Itu ya. Oh, nomor 5 berarti juga pakai yang cara yang kayak 6 itu ya? Kalau yang nomor 5 ini tadi, karena tidak ada hubungan kan antara fisika dan kimia, ya kan? Makanya tadi kita bahas satu persatu. A salah karena apa? Tadi sudah dibahas. B kan tidak ada yang tidak suka, salah. Sebagian kimia tidak suka matematika, salah. Karena kimia pasti suka matematika. Sebagian fisika suka fisika. Nah, sehingga yang paling tepat yang gini, E. Kan tadi kan kalau ada sebagian, berarti jawabannya juga langsung cari yang sebagian. Misalnya nomor 5 ini cara jawabnya yang nggak ada sebagiannya langsung kita eliminasi, tinggal antara C dan D itu bisa dengan cara itu juga. Nomor 5, ini karena tadi semuanya itu fisika, yang satunya semuanya itu kimia, jadi tidak bisa kita pakai hukum yang pertama. Oh. Karena di sini hukumnya menyatakan premis umum itu maksudnya semua binatang diulang lagi semua binatang. Kalau yang tadi kan beda, yang atas fisika, yang bawah kimia, begitu. Oh iya, paham. Iya. Makasih Kak Intan. Iya. Kalau kenapa nomor 6 kok kesimpulannya tidak negatif? Karena di sini yang dimaksud negatif tuh begini. Ini kan semua kementerian membuka lowongan CPNS, ini berarti kan P maka Q. Lah ini kan sebagian kementerian tidak, berarti ini ada satu premis partikular yang dia negatif gitu ya. Lah sedangkan yang nomor 6 ini tadi dikerjakan dengan cara yang ini tadi. P maka Q, kemudian Q maka R. Oke, kita lanjut ke materi perbandingan.
Oke, nomor 6 ini ada banyak sekali model soal. Nanti saya hanya akan bahas sekilas ya, mana yang perlu dan mana yang tidak perlu. Tapi kalau sekiranya teman-teman merasa saya belum paham tentang itu, silahkan bertanya. Untuk nomor 1 dan 2, ini intinya hanya apa? Nomor 1 dan 2 ini hanya menyederhanakan. Ya, keywordnya adalah lihat soalnya ya. Kalau di sini ditanyakan uang Dona dibanding uang Nabila, pastikan Dona letakkan di depan, Nabila letakkan di belakang, kemudian disederhanakan. 4:2 berarti 2:1 jawabannya. Nah, gitu ya. Nomor 2 juga sama caranya, nggak perlu saya bahas. Intinya kan hanya Raka 12 cm lebih tinggi dari Arman. Berarti Raka cukup ini kita tambahkan dengan 12, baru dicari perbandingannya. Sekarang di nomor 3. Nomor 3 di sini perbandingan laki-laki terhadap seluruh siswa. Berarti kita cari apa ini? Laki-laki dibanding seluruh. Nah, laki-lakinya sudah ada belum di soal? Kan satu kelas 46, berarti ini masuk ke seluruh. Kalau perempuannya 24, berarti laki-lakinya kita cari dulu. 46 dikurangi 24, diperoleh 22. Kita bagi 2 ya, berarti ini 11 dibanding 23. Jawabannya C. Nah, yang sering keluar tuh yang seperti ini ya, yang nomor 4. Dito banding Adu 9:5. Nah, tolong teman-teman diperhatikan. Jadi setelah ini saya harap soal perbandingan sudah mudah bagi teman-teman. Kan diketahui D dibanding A itu 9:5. Terus diketahui lagi selisih. Selisihnya 28. Dari sini kita hitung perbandingannya dulu ya. Yang ditanyakan jumlah. Nah, kemarin kalau ada perbandingan seperti ini, dihitung, ini berarti jumlahnya berapa? 9 dengan 5, 14. Selisihnya yaitu 4. Kalau ditanyakan jumlah, berarti ditanyakan per diketahui dikali nilai. Ya, yang ditanyakan berapa? Ditanyakan kan jumlah. Berarti ini yang kita tulis yang 14 per yang diketahui selisih. Selisih tadi berapa? 4. Jadi ini itu harus nilai dari perbandingan. Ya, baru dikali nilai. Nilai itu yang diketahui di soal. 28. Kita coret. 7 tinggal 14 kali 7 berapa? Itu ya teman-teman. Coba nomor 5. Perbandingan dua bilangan 7:3. Selisihnya 24, ya kan? Yang ditanyakan jumlah sama. Kita hitung dulu berarti jumlahnya 10, selisihnya 4. Berarti kalau yang ditanyakan jumlah adalah 10 per yang diketahui selisih. 4 dikali 24. 60. Nah, seperti itu ya. Untuk soal yang model seperti ini, ada yang mau ditanyakan enggak? Enggak ada, berarti nanti nomor 6 bisa dikerjakan sendiri, 7 bisa dikerjakan sendiri, 8 bisa, sama ya konsepnya, 9 bisa. Nah, sekarang yang nomor 10. Silahkan nanti hari Minggu ada waktu longgar, nah kerjakan soal perbandingan ya teman-teman. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Nah, di sini diketahui perbandingan laki-laki banding perempuan 7:5. Jumlahnya 36, berarti nanti yang diketahui itu adalah jumlah. Yang ditanyakan siswa laki-laki. Laki-laki, berarti di sini perbandingannya laki-laki berapa di soal? 7, ya kan? Per yang diketahui jumlah. 7 ditambah 5, 12 dikali nilai. Nilainya 36. Coret-coret 3, 21. Ada pertanyaan?
Nomor 11. Suatu segitiga alasnya 12 cm dan tingginya 8, diperbesar 3 kali. Nah, kalau ini hanya menghitung biasa ya, kita cari luas sebelum dan luas sesudah. Ya. Bisa nggak ini nomor 11? Luas segitiga apa rumusnya? Alas kali tinggi bagi 2. 12 kali 8 bagi 2 berarti 48. Ini yang sebelum. Kalau yang sesudah berarti diperbesar 3 kali kan? Nah, ini berarti jadi 36, 24 bagi 2. Ini kalau cara panjang. Kalau cara cepat bagaimana? Luas segitiga sebelum per luas segitiga sesudah. Ini cara cepatnya kayak gitu. Jadi kita nggak perlu ngitung kali baginya. Sebelum tadi kan rumusnya A kali T bagi 2. Kalau sesudah tadi masing-masing diperbesar 3 kali. Berarti alasnya jadi dikali 3, tingginya juga dikali 3, dibagi 2. Ya kan? Ini per 2, ini per 2 dicoret. A dengan A dicoret, T dengan T dicoret. Sehingga perbandingannya 1 dibanding 9. Bisa dilanjutkan? Yang soal nomor 11 bisa? Lanjut, ya. Soal nomor 12, kira-kira ada yang bisa? Silahkan dikerjakan dulu, coba. Tak minum sebentar. Hanya mengganti kata-kata saja loh. Ini konsepnya tetap sama dalam perbandingan ya. Berarti perbandingan sisi, kita katakanlah S1 dibanding S2, yaitu 4 banding 5. Diketahui apa ini? Selisih 2 cm. Berarti kita cari masing-masing S1 dan S2. Karena yang diketahui selisih 2 cm, maka ini kita hitung selisihnya. Berapa selisih 4 dan 5? Selisihnya adalah 1. Berarti kalau nyari S1, itu 4/1 dikali nilainya 2. 8 cm. Kalau S2 berarti 5/1 dikali 2 diperoleh 10 cm. Jawabannya B. Terlalu cepat? Masih semangat atau sudah ngantuk? Atau sudah hilang kemana? Ini orang-orangnya. Semangat, Kak. Masih semangat ya. Oke, kalau teman-teman semangat, saya juga semangat ya. Semangat, lanjut. Harga 3 meter baju 36.750. Harga 20 meter baju berarti ini kan yang ditanyakan ya 20 per diketahui 3. Ini tak tulis caranya saja ya, nanti dihitung sendiri. Dikali 36.750. Biasakan dicoret dulu ya. Ini berarti 36750 dibagi 3. Baru nanti hasilnya dikali 20. Nah, ini kemarin keluar ini di soal SKD. Hanya mengganti satuan ya. Jadi teman-teman harus paham juga satuan lusin, gross, kodi, rim. Nah, masih ingat enggak? Ayo. Oke, tak kasih tebak-tebakan. 1 lusin berapa? 12. Oke, 1 kodi. 10. Kodi 20. 1 gross. Gross.
Gross berapa ya? Berapa? 144. Terus Iya. kok hilang? Iya. Iya, Mas. Kalau nge-close ternyata hilang sendiri. Kalau gross itu, ini mikrofonnya siapa? Kresek-kresek. Kalau gross itu 144 ya. Kalau lupa ditulis ya. Terus ada rim. 1 rim itu lembar ya biasanya. Berapa kalau rim? 500. 500 ya. Itu yang sering keluar. Kalau tahun itu mikrofonnya Mas Umam toh ini. Kresek-kresek. Enggak. Saya nggak on mic. Udah. Kalau sekarang loh kan ternyata tabletku kalau itu nge-close share screen-nya nutup sendiri. Bentar. Lanjut ya. Untuk yang tahun, sambil tak buka screen-nya. Tahun kita mulai dari lustrum. Berapa? 1 lustrum? Di chat nggak apa-apa, di kolom chat. 1 lustrum. Krik, krik, krik. 1 lustrum. Ayo, 5 siapa tahun, bisa? Mbak. Iya, 5 tahun. Kalau windu 8, iya, dasawarsa 10, kemudian abad 100. Iya, itu kalau satuan-satuan waktu ya. Nah, itu hanya untuk kita intermezzo saja. Nah, di sini diketahui 18 baju 540. Yang ditanyakan 2,5 lusin. Berarti 2,5 kita kalikan 12 ya. Kalau ibu-ibu sering belanja sendok, piring. Berarti ini berapa? 30 biji. Kalau bingung ya tadi caranya pakai kali, tambah 2 kali 2, 4, tambah 1, 5 per 2 dikali 12. Nah, 30. Berarti yang ditanyakan kan ini 30 baju ya. Kan tadi rumusnya hanya 1. Ditanya per diketahui dikali nilai. Ditanyakan berarti 30 per 18 dikali 540.000. Nah, di sini 6 buku harganya 15.000. Yang ditanyakan berapa buku jika 20.000. Nah, ini kan ditanyakan taruh di atas. 20.000 per diketahuinya juga lihat kalau ini ribu nominal harga berarti pernya juga nominal harga dikali 6. Nomor 16, 4 kilo, 40.000. 6 kilo, berarti kan ini ditanyakan. 6 per 4 dikali 40.000. Nanti dihitung sendiri ya. Lanjut nomor 17. 15 dolar 138.000. Kalau 46.000, ini kan ditanyakan, berarti langsung 46.000 per 138.000 dikali 15. Nah, ini juga sama. 30 liter 240 kilo. Kalau 20 liter berapa? Nah, 20 per 30 dikali 240 kilometer. 8 liter 56 kilo. Kalau 84 kilo berapa? Nah, 84 per 56 dikali 8 liter. Ini semua dikerjakan kalau perbandingannya senilai ya, teman-teman. Coba nomor 20, siapa bisa menjawab, yo? Yang bisa silahkan raise hand.
bisa beritahu caranya? Ini ada 2 jenis perbandingan ya. Ada perbandingan senilai, ada perbandingan berbalik nilai. Kalau perbandingan senilai tadi kan kita pakainya per. Kalau perbandingan berbalik kita pakainya kali ya. 12 orang, orangnya 12, bekerja 5 hari, orang dengan hari itu orang dengan hari itu hubungannya kemarin apa? Sebanding atau berbalik nilai? Berbalik nilai ya, artinya semakin banyak orang, ya kan harinya akan semakin singkat. Sehingga ini 12 kalikan 5. Terus kalau orang dengan batu bata, kira-kira semakin banyak orang, kan ini orang dengan hari ya. Nah sekarang kalau orang dengan hari kita bandingkan dengan jumlah batu bata. Semakin banyak orang, kira-kira batu bata yang dihasilkan akan semakin banyak atau sedikit? Kalau orangnya semakin banyak, kira-kira batu batanya juga semakin banyak. Begitu juga hari. Semakin harinya kerjanya banyak, batu batanya juga banyak. Sehingga perbandingannya senilai. Kalau senilai kita pakai per ya. Nah, begitu ya. Sama dengan 30 orang. 30 dikali 6 per, ini ditanyakan berarti X. Begitu ya teman-teman. Nah, ini kita kalikan. Ini kita kali silang, ini kita kali silang. Berarti 12 kali 5 kali X sama dengan 30 kali 6 kali 900. Sehingga X, saya tulis di sini ya. Sehingga X adalah 30 kali 6 kali 900 dibagi, ini toh, 12 dikali 5. Mana dulu yang bisa dicoret? 6 dengan 12 ya, ini 1, sini 2. 5 dengan 30, ini 1, ini 6. 6 dengan 2, ini 1, sini 3. Berarti 3 kali 900 diperoleh 2700. C. Nah, ini jadi yang penting harus bisa membuat ini dulu. Pakainya konsep senilai dan berbalik nilai. Oke, karena sudah menunjukkan pukul 9, ini masih ada beberapa soal. Nanti bisa teman-teman kerjakan sendiri. Ini sudah disediakan oleh tim. Jumlah soalnya kita ada 49 soal kan ya. Bentar, 49 soal. Tadi sudah kita bahas sampai dengan nomor berapa tadi? 20 ya, berarti masih nomor 21 sampai 49. Silahkan teman-teman kerjakan. Saya beri waktu 1 minggu. Ketika besok Sabtu depan, TIU sesi 4, silahkan bertanya soal perbandingan mana yang teman-teman tidak bisa. Nanti akan saya bahas di kelas pembahasan TIU. Begitu ya. Tadi ada yang tanya 12-nya dapat dari mana? Ini 12 orang. Bekerja 5 hari. Orang, hari. Orang, hari. Batu bata, batu bata. Itu ya Kak Hikmatul Hasanah. Jadi untuk pembahasan malam ini saya cukupkan sampai nomor 20. Teman-teman yang berkenan pengen belajar lebih tentang perbandingan, silahkan kerjakan nomor 21 sampai 49. Nanti tanyakan yang belum bisa. Itu ya teman-teman. Harus ada rasa ingin tahu dan harus semangat karena nanti hasil juga sesuai dengan pengorbanan teman-teman masing-masing. Silahkan, waktu saya kembalikan ke Mbak Ratih. Ya, makasih Kak Intan. Alhamdulillah
Teman-teman, alhamdulillah ya pembahasan materi TIU bersama Kak Intan Purnomosari sudah selesai. Semoga teman-teman bisa memahami setiap penjelasan dari Kak Intan ini ya. Dan nanti saat tes SKD tiba, teman-teman bisa melaksanakan tesnya itu dan mendapatkan hasil yang maksimal. Allahumma amin. Cukup sekian ya teman-teman pembahasan pada malam hari ini. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup Monggo, dengan doa. Selanjutnya teman-teman bisa live ya jika ingin live Berdoa dari... dulu Mbak Rate. Oh iya, maaf, saya lupa. Iya. Sudah Iya, malam. lupa. Doa dulu. Nggih, rekan-rekan. Walaupun tadi sudah ditutup, tidak apa-apa. Marilah kita berdoa sejenak. Untuk yang beragama Muslim, saya hantarkan doanya. Yang beragama non-Muslim, kami mohon untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut. Allahumma ighfirli wa li walidayya warham wa kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli wa li walidayya warham wa kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli wa li walidayya warham wa kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Karim, terima kasih atas nikmat-Mu hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami semua di bimbel SKD CPNS 2021 ini bisa dengan lancar menerima apa yang diajarkan oleh pemateri. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kami semua dan bisa Engkau simpankan dan dikembalikan kepada kami kelak saat kami menghadapi tes SKD CPNS 2021 ini. Ya Allah, kami adalah hamba-Mu yang penuh dosa, dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan. Semoga di SKD CPNS 2021 ini, kami bisa menjadi yang terbaik di formasi yang kami lamar, dan kami bisa menjadi ASN yang amanah. Karena kami membawa amanat dari keluarga kami, membawa harapan dari keluarga kami, dari suami kami, istri kami, orang tua kami, maupun anak-anak kami. Ya Allah, lancarkanlah perjuangan kami ini, lancarkanlah perjuangan kami ini, lancarkanlah perjuangan kami ini. Semoga kami selalu sehat. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Teman-teman, tetap semangat. Karena tadi sudah ditutup, berarti ini teman-teman bisa live ya, kakak-kakak semua. Selamat beristirahat. Ya. Oh.